pariwisata tuh tidak berdiri sendiri ya. Jadi tidak hanya Kementerian Pariwisata saja yang mengurus pariwisata ini. Kita butuh lintas sektoral. Oke. Aduh, emang udah jago beda ya. Gimana tadi gerakan dari Bu Nilu ini? Harus review jujur, Ya. harus review Harus jujur, review jujur. harus review jujur. Bali bisa tumbuh begitu besar selama sekian puluh tahun karena orang-orangnya sadar tentang pariwisata. Artinya ketika sport itu menjadi daya tarik begitu, itu kan sebenarnya bagian dari berwisata. Orang jadi datang, saya ingin ikut event lari di Bali, atau mungkin di Jakarta. Itu kan mereka sebenarnya juga melakukan rekreasi. Uppercut strike. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Waduh, ini luar biasa nih. Wah. Apa kabar? Baik-baik. Kakak Yasir. Baik, gimana? Udah berkeringat Ibu kita ya. Nilu, apa kabar? sebentar, Rasa sebentar. aneh nggak sih? Aku agak kagok nih mau Agak membukanya aneh nggak seperti sih? apa. Karena ini dulu sama-sama jurnalis, tapi sekarang sudah menjadi Ibu Wakil Menteri Pariwisata. Oke. Kan kita dulu siaran bareng, Iya. ya kan? Saya sapa dulu ya, teman. Oke, di situ. Selamat pagi, Sobat Kompas TV. Senang banget saya Yasir Nenawi bisa menyapa Sobat Kompas TV semuanya dalam acara Sportcast yang kali ini spesial. Kita kedatangan dua bintang tamu ya. Yang pertama ada Ibu Wakil Menteri Pariwisata Yeay. dan juga ada coachnya yaitu Kakak Sam. Sam. Halo. Ini coach bukan sembarang coach. Coach ini. bukan sembarang coach, agak ke tengah dikit. Nah, Iya, Kakak. Kakak Sam ini adalah selain coach dia juga Atlet. kemarin atlet Ya, Yes. kickboxing. atlet kickboxing dan kemarin mendapatkan perunggu di PON PON 2004 Aceh. 2024 kemarin ya. Ya, di Aceh. Dan SEA Games Vietnam dan Kamboja. oh SEA Games. Wow, SEA Games sudah loh. go internasional. Kita wawancara dia aja. Sebentar Bu, saya kan mau Kan wawancara kita Anda. sama-sama hostnya, narsumnya. Sekarang sibuk apa? Ini bukan gimana ya pertanyaan pertanyaan basa-basi ya? ini ya? Kayak sulit ya. Sekarang sibuk olahraga, kerja, makan, minum. Tapi masih sempat buat olahraga ini ya, Masih boxing sempat, ini masih ya. sempat. Gimana tadi? Ngerasain akhirnya bisa boxing lagi setelah sekian lama. Iya, ini kita sudah. datangkan coachnya. Terima kasih loh ya Kakak Yasir dan Kakak Ana sudah mendatangkan dan sudah mengembalikan setelah sekian lama. Saya tuh udah lama vakum di Muay Thai dan kemudian kali ini excited lagi, ada Kakak Sam bantu Siap. saya jadi kayak Makasih. excited lagi buat Muay Thai lagi. Buat Muay Thai Karena lagi. Muay Thai ini lumayan ya untuk melampiaskan Nah itu, Muay Thai itu lumayan loh untuk melampiaskan Perasaan. stress release gitu kan, perasaan, Betul mungkin mumet sekali. gitu ya. Iya, Ah. kan. Jadi ya gitulah. sekarang selain tadi sudah nyobain boxing lagi, Iya, ingin refresh lagi lah. refresh lagi, next mungkin akan mau dicoba lagi olahraga. Oh iya. Jadi karena memang sebenarnya ini tertunda ya. Jadi beberapa kali sudah kepikiran aku mau Muay Thai lagi nih gitu. Selama ini olahraganya lari sama di gym gitu. Tapi kemudian pengen Muay Thai lagi. Karena udah kangen, karena saya mulai Muay Thai tuh udah lama banget gitu. Dan sempat vakum udah lebih dari setahun ini vakum. Jadi rada-rada lupa tadi ya. Rada-rada kan? lupa gerakannya Rada-rada ya, lupa gerakannya, diingatkan gitu. lagi oleh Kakak Iya, Sam. Oke, nah ini juga kita sengaja latihannya di GBK di Iya. Taman Kridaloka gitu. ini Jadi bagus buat banget Sobat sekarang Kompas TV GBK. yang mau latihan boxing segala macam, GBK ini sebenarnya banyak area yang bisa Banyak digunakan. banget. Salah Bagus satunya banget. adalah Taman Kridaloka ini untuk latihan boxing dan Muay Iya. Thai. Sebenarnya yang ditanyakan boxing, terus ada Ya, kickboxing, kickboxing. terus ada Muay Thai. Muay Thai. Nah, boxing sama kickboxing bedanya apa? Boxing sama kickboxing, kalau boxing dia hanya menggunakan tangan, Oh, dia nggak tangan pakai pure, kaki ya? tangan, ya, tangan doang. Kalau kickboxing tangan kaki. Nah, Dia kalau menggunakan- bedanya sama Muay Thai? menyerangnya menggunakan kalau Muay Thai dia menggunakan tangan kaki dan siku
begitu juga iya, lutut. karena Oh, ada ada ini. elbow-nya, ada iya. Begitu. elbow-nya. Kalau Muay Thai ada elbow-nya. Ini. Ada cleans juga kalau di Muay Thai. Oh. Ada cleans itu berarti merangkul. Oh, Oh clean. iya Merangkul. benar Yang gini, benar. push. Iya, cleans. Wih. Oh itu bagian kesukaan. Iya. Itu clean. Kalau Iya. kickboxing nggak ada ya? Kickboxing nggak boleh Kickboxing nggak boleh. Iya, dirangkul gitu. Kalau dari Kakak Sam sendiri sebagai coach gitu, ada tingkat kesulitan tersendiri nggak untuk melatih kalau boxing tekniknya harus begini, Muay Thai dibandingkan dengan kickboxing? Iya, kalau masing-masing bela diri punya teknik masing-masing ya. Mm-mm. Beda, dia punya footwork beda. Mm-mm. Kadang dia punya stand juga beda. Masing-masing punya Paling kesulitannya banyak- sendiri. Paling banyak ini Membakar kliennya kalori. yang mana nih? Paling banyak paling membakar banyak yang kalori mana? itu yang mana? Eh, semuanya membakar Semuanya? kalori. Iya. Tergantung gerakan. Iya, tergantung tapi gerak. paling orang itu paling favorit yang mana sih untuk latihan? Misalnya latihan sama Kak Sam, Eh, Muay Thai ya? kickboxing. Kickboxing? Iya, kickboxing. apa aku harus beralih ke Saya kickboxing? juga atlet Muay Thai juga. Oh, atlet Muay Thai. juga. Kayaknya atlet semua ada atlet Muay Iya. Thai, kickboxing, boxing. Oh, Saya Kakak maju Yasir juga atlet saya. apa? Saya atlet, nggak ada Lari. atlet lari. Semoga bisa lari ya. Sekarang itu kalau dulu menjadi seorang jurnalis mungkin jadwalnya aku sering lihat dulu pagi ya sering latihan. Pagi, Pagi benar. waktu Sering pagi. sekarang itu Dulu tuh kalau Muay Thai saya jadwalin 2 kali seminggu. Mm-mm. Habis itu ada lari almost setiap hari dan tambah pilates satu lagi. Oke, Pilates. 1 kali seminggu pilates. Nah, itu semua olahraga masih dilakukan hingga sekarang? Masih dilakukan. Wih. Kecuali Muay Thai ini. Kecuali Muay Thai Ini ya? memang udah agak lama vakum. Gitu. Tapi yang Pembagian lain waktunya gimana itu? itu tadi jadi kadang kalau misalnya jadwal saya itu dari zaman di Kompas TV itu kan sebenarnya jadwal padat juga tuh di Kompas TV. Kita punya schedule yang sudah harus diisi dengan sudah ada timelinenya semuanya kan. Jadi terbiasa dari Kompas TV itu bagus jadi wartawan juga kita terbiasa untuk ngatur waktu, Betul. memanage waktu kan. Oke. Nah, sekarang juga gitu, saya lihat misalnya jadwal saya pertama jam berapa, jam 9 misalnya. Oke, jam 9 jadwal pertama paling enggak 1 jam atau paling telat 30 menit sebelumnya saya sudah harus di kantor untuk pelajari materinya dan sebagainya. Berarti saya harus berangkat jam berapa, jam 8 pagi. Terus berarti saya harus sudah mulai siap-siap jam 7 pagi. Oh, berarti saya punya waktu dari setengah 6 sampai jam setengah 7 untuk olahraga. Jadi saya mengaturnya seperti itu, tarik mundur semua. Nah, atau ketika saya lihat jadwal saya sore agak longgar, ya udah pagi nggak sempat olahraga nggak apa-apa, pindah ke Dialihkan sore. ke sore. Jadi entah lari, biasa juga sama teman-teman di Kemenpar juga suka lari sore. Suka lari juga ya? Karena di olahraga paling mudah dan paling murah katanya adalah lari. adalah lari. Berarti gitu. aku Jadi tinggal banyak ikut. nagih Bu Nilu untuk ngajak saya lari di event larinya Kemenpar. Oke, nanti ya. Kita deal dulu. Dor. Nanti ya kita Nanti di event lari. kita akan lari bareng. Nah, sekarang kan jadi Bu Wakil Menteri Pariwisata gitu. Yang tengah diurusi soal perpariwisataan Indonesia itu apa sih? Banyak banget. Kalau kita di timur kan di sama aslinya di mana? Di Papua. Ambon. 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 Itu kan banyak Wah, itu tempat-tempat wisata juga cantik, kan. cantik sekali. Ambon tuh punya pulau-pulau yang cantik sekali. Ah. Banyak ya. Kita kan tidak hanya mengurus bagaimana supaya destinasinya bagus, tapi kita juga mengurus regulasinya. Kemudian pariwisata tuh tidak berdiri sendiri ya. Jadi tidak hanya Kementerian Pariwisata saja yang mengurus pariwisata ini. Kita butuh lintas sektoral, lintas kementerian bahkan dengan pemerintah daerah. Karena Kementerian Pariwisata tidak punya destinasi. Yang punya destinasi adalah pemerintah daerah. Oh iya, benar, Jadi benar. atau swasta. Nah, Oh iya juga ya? Iya, pantai yang punya pemerintah daerah. Kemudian ketika itu adalah taman hiburan buatan yang punya swasta. Kemudian jalan Kementerian PU. Kalau kita bicara konektivitas yang ada di situ Kementerian Perhubungan. Kalau kita bicara apalagi misalnya tentang konektivitas terkait dengan internet, kita punya Komdigi. Jadi ada banyak sekali pihak-pihak yang beririsan dengan pariwisata, yang mana sebenarnya Kementerian Pariwisata itu adalah penikmat dari semua hal-hal itu gitu kan. Nah, tugas kita itu adalah bagaimana mendatangkan orang ke tempat itu, bagaimana mendatangkan wisatawan ke destinasi-destinasi itu, dan itu butuh kolaborasi yang sangat kuat.
kita harus ke Kementerian Perhubungan, kita harus ke Kementerian PU, kita harus ke pemerintah daerah, bagaimana kemudian menciptakan destinasi yang bagus, destinasi yang unggulan, destinasi yang kelas dunia. Termasuk kita juga harus dengan masyarakat sekitar perlu untuk menghadirkan kesadaran atau membangkitkan kesadaran mereka tentang tourism, tentang pariwisata. Makanya sekarang ini kalau kami tuh di setiap destinasi ataupun setiap desa wisata, karena kita punya desa wisata, itu kita menghadirkan namanya kelompok sadar wisata. Itu adalah komunitas masyarakat di sana yang orang-orang yang kemudian sadar tentang pentingnya pariwisata. Karena pariwisata tanpa kesadaran orang-orangnya itu tidak akan tumbuh begitu. Bali bisa tumbuh begitu besar selama sekian puluh tahun karena orang-orangnya sadar tentang pariwisata. Nah, itu yang mau diadop di beberapa wilayah lain. Betul sekali. Ya? Makanya kita saat ini dan pemerintah dari sebelumnya itu kan sudah mengembangkan ada 5 destinasi super prioritas. Ada di Labuan Bajo, kemudian Lombok, Mandalika, terus Borobudur, Yogyakarta, kemudian Likupang, Manado, dan Danau Toba. Nah, ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah secara terus-menerus untuk menghadirkan Beyond Bali, untuk mendistribusikan wisatawan, untuk ujung-ujungnya ada pemerataan ekonomi gitu. Nah, ini yang terus diupayakan gitu. Jadi banyak sekali hal yang kita harus komunikasikan dengan banyak pihak kalau untuk memajukan karena koordinasinya antar lintas Betul, sektor gitu. Jadi pinter ya kita ya soal pariwisata ya Sam ya. Jadi baru tahu kan, iya Jadi, juga ya destinasi gitu kan ya. yang punya Destinasi bukan punya Kemenpar. Destinasi punya warga punya pemerintah daerah. Tapi kita harus hadir sebagai regulator. Bagaimana? Tantangannya luar biasa ya karena kalau dilihat tuh banyak stakeholder, banyak pihak gitu kan. Terus harus membuat sebuah konektivitas antara mereka. Aku nggak kebayang sih itu ribetnya seperti apa. Itulah pentingnya komunikasi. Okay. Jangan sampai miskomunikasi ya. Saya beruntung ya ketika masuk bersama dengan Bu Menteri. Bu Menteri punya visi yang sangat bagus. Kemudian Bu Menteri juga punya keterbukaan komunikasi yang sangat luar biasa dan kita di dalam kementerian juga sangat open, semuanya saling support, jadi memudahkan kerja-kerja kita juga sebagai Bu Menteri sebagai Menteri maupun saya sebagai wamennya. Gitu. Nah, di antara semua kegiatan tadi infonya dari Kementerian Pariwisata sendiri punya gerakan wisata bersih ya. Oh, iya. Ini kalau kita lihat tuh ya aku lihat ya aku pantau tuh kayak itu yang lagi digencarkan oleh salah satu gerakan jadi yang itu adalah program prioritas kita, gerakan wisata bersih. Jadi gini, destinasi kita itu perlu kita tingkatkan daya saingnya, dan daya saing kita itu adalah kualitas dari si destinasi. Nah, salah satu dari saya pertama masuk sama juga dengan Bu Menteri waktu itu kita diskusi, kok banyak banget ya keluhan soal destinasi yang kotor, nggak ada toiletnya atau toiletnya jorok gitu. Wah, ini harus jadi concern kita, dan selain itu juga menciptakan destinasi yang bersih itu akan mendatangkan banyak wisatawan. Contohnya saja Penglipuran di labelnya adalah destinasi terbersih, desa wisata terbersih sedunia. Dan itu mendatangkan berapa banyak wisatawan per tahun, itu luar biasa sekali. Jadi kita lagi mendorong supaya yaitu pemerintah daerah, kementerian lain, termasuk juga masyarakatnya untuk sadar pentingnya destinasi yang bersih dan juga toilet yang bersih. Gitu. Keren. Saya setuju nih ya. Iya kan Sam. Jadi kalau tempat wisatanya bersih, kita juga happy gitu ke lokasi tersebut. Cuma kadang-kadang nih kesadaran masyarakat itu kan jadi salah satu tantangan tersendiri ya. Bener kan? Nah, ngerasain. Nah, gimana itu tuh challenge-nya dari Kementerian Pariwisata Jadi, untuk, woi kalian masyarakat, ayo kita sama-sama jaga kebersihan. Iya, nggak boleh gitu juga. Nggak boleh gitu juga. Kan kita harus persuasif ya. Iya, jadi challenge-nya adalah mengedukasi, menghadirkan awareness masyarakat bahwa ketika satu tempat bersih atau kebersihan, kan dalam agama Islam kebersihan adalah sebagian dari iman ya kan? Saya rasa itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Kalau kita menjaga kebersihan berarti kita menjaga iman kita ya. Nah, saya juga berkomunikasi dengan beberapa mitra yang mana punya awareness yang sama, dan kita perlu untuk menghadirkan mitra-mitra untuk bisa membangkitkan awareness atau bisa mengedukasi juga masyarakat tentang pentingnya health and hygiene itu. Penting sekali kebersihan itu. Jadi ya kita harus banyak ketemu masyarakat, saling mengingatkan lah.
Nanti Kakak Yasir kalau ke destinasi wisata ingetin juga ya. Oh iya dong, saya juga apalagi di daerah saya ya, Iya. daerah NTT itu Ya, kan harus diingetin. Termasuk juga kan gini ya. Kita tuh sekarang udah harus bicara pariwisata berkelanjutan. Regenerative tourism itu hal yang sangat penting dan mutlak untuk dilakukan sekarang. Tidak hanya lingkungan, tapi juga budaya dan masyarakat harus kita jaga keberlanjutannya. Nah, sekarang kalau kita bicara tourism itu hanya dua, quality tourism dan sustainable tourism. Jadi udah pasti kita butuh tourism pariwisata yang berkualitas dan pariwisata yang berkelanjutan. Nah, bagian kecilnya itu adalah melalui gerakan wisata bersih untuk menciptakan dua hal itu. ya, untuk menciptakan bagaimana sebuah kualitas dan juga keberlanjutan dari Iya, sebuah wisata ya. betul. Wah, ini yang jadi tantangan tersendiri. Saya mau nanya nggak ke Bu Wakil Menteri soal pariwisata kita? Jangan susah-susah ya. Kan tadi habis ini mau ngajarin lagi gitu kan. Ini kita lanjut dulu ya ini ya. Coba Oke. sekarang udah ngobrolnya. Coba sekarang Kakak Yasir dong. Oh gitu. Oh ya udah saya Iya. deh. Atas permintaan Bu Wakil Menteri saya dulu sekarang. Nah, ini yang lebih jago soalnya. Saya nggak jago-jago banget. Aku Tapi habis tahu. ini kamu ini ikut lagi ya? Aku tahu Siap. dirimu jago kok. Ya. Kan kita udah lama temenan. Nah, tapi ini sambil ngobrol soal sport tourism. Oh iya. Nah, ini kan kalau aku yang suka olahraga, senang juga ke beberapa lokasi, ke beberapa kayak kemarin aku sempat ke Bali. Oke. Nah, aku beberapa minggu lalu ke Bali, Bu Nilu, dan yang saya lakukan di sana adalah datang ke acara Event olahraga ya? event olahraga pertandingan Muay Thai. Oke. Di Bali tuh banyak banget sekarang event-event pertandingan Muay Thai ataupun boxing yang memang ternyata ini bisa jadi salah satu destinasi kunjungan juga buat saya yang sudah bosen untuk melihat situasi di Bali gitu. Nah, untuk sport tourism sendiri seperti apa dari Kementerian Ya, Pariwisata? ini juga bagian yang sangat penting. Tapi mau sparring dulu Oke, atau mau kita jawab sparring dulu? dulu ya. Baru dilanjutkan penjelasan Sambil soal mikir sport jawabannya, tourism. oke. Oke, Kakak Sam, Ya. ini atas permintaan Ibu nih, Ya. Ibu Nilu. Oke. Ibu, Kita jadi gitu. tim penilainya. Terus, up, strike, up, hook strike, up, uppercut, hook strike, strike, jab, 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 jab strike, jab, slip, strike, oke. Biasanya pam, jab strike, jab, slip, strike, hook, oke, pam, 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 ya. Nah, biasanya combo kan? Iya. Nah, ini kita coba Itu combo. kan ngelatih daya Kombonya ingat agak ya. panjang coba. Jab, oke, jab, pam, Jab. pam, strike, Oke. pam, 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 ya. Tambah uppercut, hook strike, Oke. pam, 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 uppercut kanan, toto, ya. Oke. Pam, 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 pam. Oke. Jab, jab, go. Pam, pam. Jab strike. Uppercut, hook strike. Strike, hook strike. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Strike. Up. Jab, jab. Up, up. Jab strike. Uppercut, hook strike. Pam, pam. Jab, jab. Pam, pam. Jab, jab. Up, up. Jab strike, hook strike. Tarik. Oke. Aduh, emang udah jago beda ya. Oh, Ini sini, kita nggak kerasa kan? Kita menjauh Nggak gitu. kerasa kan? Seru kan? Udah jauh. Oke. Ya. Kita stop dulu ya. Karena saya udah ngos-ngosan. Padahal- Saya mau- kenapa? Padahal biasanya 3 menit kan? untuk Iya, sekali biasanya 3 tourism. menit. Iya. Tapi cuma beberapa second doang ya. Saya mau nanya dulu ke Sam nih. Siap. Dari awal memang sudah menggeluti olahraga ini dari dulu. Ya saya geluti olahraga ini umur 22. Oh, umur 22 tahun. Ya. Dari saya Muay Thai dulu di Papua sejak 2015. 2015. Ya. Habis itu? Terus saya pindah ke Jakarta, baru ikut kickboxing sama MMA. Oh, MMA. Iya. Berarti pernah tanding One Pride. MMA juga? Iya. Wush. Pernah Keras Kak. juga hidup ya. Keras juga hidupmu ya. Gitu, tapi memang Iya, Kak. enjoy dengan olahraga Iya, itu. olahraga, enjoy Kak. Kedepannya masih tetap akan menggeluti olahraga kickboxing, Muay Thai dan boxing ini? Ya justru sampai tua kan. Wih, Oh. gitu. Itu Ya. paling top itu. Paling top. ya Tapi kan? tetap satu permintaan saya bisa ya mengcoaching Ibu Nilu ya nanti ya. Bisa dong Dengan kita. senang hati Kak. Oke. Siap.
Nanti kita Terima kasih. coaching bareng ya. Coaching Iya, bareng Bu. tadi. Harus sampai saya ikut kejuaraan ya. Siap. Belum ada loh fighter-fighter perempuan, sangat sedikit. Iya sih. Itu. Iya. Ya bisa lah saya ya. Bisa, Bisa, lah ya. bisa. Bisa. Ah. KPI-nya itu. Iya. Kak. Lanjut ke sport tourism. Nah, ini dia. Jadi memang kalau kita lihat ya, saat ini kan banyak sekali dan sudah tumbuh sekali sport tourism kita, dan itu mendatangkan banyak sekali pergerakan wisatawan Nusantara maupun mendatangkan wisatawan mancanegara melalui event-event internasional. Kita tahu beberapa tahun belakangan kita ada MotoGP. Benar. Terus kemudian juga ada F1 powerboat di di Danau Toba. Terus kemudian juga ada event-event lari internasional event lari di Bali, internasional banyak banget. yang terbaru juga di Jakarta. Itu kan banyak mendatangkan wisatawan. Jadi artinya ketika sport itu menjadi daya tarik begitu, itu kan sebenarnya bagian dari berwisata. Orang jadi datang, saya ingin ikut event lari di Bali atau mungkin di Jakarta. Itu kan mereka sebenarnya juga melakukan rekreasi. Jadi tidak hanya olahraga tapi juga mereka berekreasi gitu kan. Dan pasti mereka akan spend money for tiket pesawat, hotel, makan, minum, belanja souvenir atau belanja oleh-oleh. Nah, itu kan akhirnya terjadi perputaran ekonomi di dalamnya. Jadi memang sport tourism itu bisa dan memang terus kita dorong untuk tumbuh juga gitu. Dan sekarang event lari tidak hanya Bali, Jakarta, udah masuk Labuan Bajo. Oh iya, Kemarin betul. akhir tahun itu event lari yang di Labuan Bajo tuh menghadirkan puluhan ribu pelari, 20 ribuan pelari ya. Tahun saya ini mau ikut cerita. lagi ya. Astungtare akan ikut lagi, saya akan ikut gitu. Dan di Kementerian Pariwisata kan juga ada kedeputian penyelenggaraan kegiatan atau event. Nah, ini yang kemudian mendorong terus tumbuhnya berbagai event ya, salah satunya adalah event-event olahraga yang menghadirkan wisatawan mancanegara maupun menghadirkan wisatawan-wisatawan Nusantara gitu. Jadi perputaran ekonomi itu luar biasa terjadi ketika ada event olahraga. Berapa banyak pedagang yang bisa datang? Benar. Berapa banyak penjual oleh-oleh yang dapat dapat pemasukan, itu kan bagian dari terjadinya perputaran ekonomi karena orang akibat berwisata. Iya, ada sebuah event Iya. olahraga di daerah tersebut sehingga Betul. perputaran ekonomi itu terus bergerak. Ya, Begitu. Itu yang jadi salah satu fokus dari Kementerian Pariwisata Iya. ya. Ini saking aktifnya Bu Niluh di Kementerian Pariwisata sampai sering banget sidak ya. Oh, sebenarnya nggak juga sidak ya, Oh, tapi gitu. lebih kepada saya itu secara pribadi Ha-ha. dari sebelum masuk ke Kementerian Pariwisata itu kan sudah suka trekking, Oh, suka oke. lari gitu kan, suka olahraga. Jadi kadang kalau saya lagi kunjungan kerja kemana, itu saya lari dengan tim, lari ke destinasi entah itu pantai atau apa. Kan orang-orang tidak mengenali saya nih, begitu. jadi terkesannya seperti sidak, padahal ya. Tapi dengan cara seperti itu kan sangat natural. Benar. Akhirnya saya bisa melihat langsung Oh, bagaimana pengelolaannya dan lain sebagainya. Termasuk saya suka trekking, jadi kalau saya trekking ya sekalian saya lihat juga bagaimana mereka mengelola area trekking, seperti apa pengelolaannya terhadap wisatawan, bagaimana mereka menghadapi wisatawan. Itu kan bagian dari melihat, jadi terkesannya sidak, padahal karena saya suka aja gitu. Suka aja. Olahraga. Olahraga sekalian begitu Sekalian kan? melihat. Jadi kadang kalau saya kunker, saya suka ajak lari yuk, lari pagi, misalnya masih ada waktu nih untuk lari pagi kelilingin ke tempat. Misalnya terakhir kemarin ke Jogja, saya lari dari Malioboro, terus lanjut ke Pasar Ngasem, terus masuk ke beberapa tempat-tempat wisata gitulah di sana. Jadi tapi sekalian ya, maksudnya lari sekalian mantau lokasi wisata, jadi double langsung dapat kan, sehatnya dapat, kerjanya juga dapat gitu kan. lumayan. Sekali mendayung 2-3 pulau. 2-3 pulau terlampaui. Oke. Kakak Sam, nih kedepannya apa nih harapannya dengan dunia olahraga ataupun karirnya Kak Sam di Muay Thai dan boxing ini, kickboxing juga? Karir saya masih tetap untuk persiapan untuk Indonesia, tetap jadi atlet Indonesia yang terbaik untuk negara ini ya. Oke. Apa sih turnamen terdekat? Iya, turnamen terdekat apa nih, Seleksi persiapan SEA Games Oh iya, SEA Games di Thailand, Bu. Wow, sukses ya. Siap. lagi Harus seleksi bisa. untuk SEA Games. Iya. Mudah-mudahan masuk. Amin, Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan masuk. Target wisata bersih Oke. akan selesai ataupun akan
kerjakan dalam jangka waktu kapan? Selamanya. Wisata bersih itu tidak boleh hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi dia harus dilakukan selamanya. Untuk itu kita perlu mengedukasi semua masyarakat bahwa menjaga kebersihan itu dilakukan setiap hari, menjadi bagian dari keseharian kita. Kalau kita bicara berapa destinasi, oh ya tahun ini kita masih pilot project dulu di 5 DPSP, destinasi super prioritas, dan 3 greater area. Lokasi sekitar 16, mudah-mudahan tahun depan kita bisa tambah lagi, tapi kita berharap 16 ini mereka sustain gitu, jadi tidak hanya bukan bersih-bersih 1 kali 2 kali tadi, tapi selamanya, dimana masyarakatnya sadar, pemerintah daerahnya juga support, dan pemerintah pusat juga support, itu yang paling penting. Jadi kalau berwisata, jangan lupa jadi wisatawan yang bertanggung jawab terhadap alam dan lingkungan, juga kebersihan ya, Kakak Sam, Kakak Yasir ya. Siap, kita laksanakan. Ini buat sobat Kompas TV juga ya, harus menjadi wisatawan yang bertanggung jawab. Jadi jaga kebersihan dimanapun kita berwisata. Dan respect local people. Yes, respect local people. Dan terakhir, saya tidak mau closing, tapi saya mempersilahkan Ibu Nilu untuk latihan lagi. Berkeringat lagi kita. Latihan lagi. Semoga abis ini nggak kecanduan ya. Semoga abis ini kecanduan ya. Ini kecanduan, udah pasti. Kecanduan. Makasih loh sudah mendatangkan Kakak Sam, jadinya saya nggak perlu susah-susah. Kamu tidak perlu susah-susah lagi untuk mencari coach dan langsung latihan. Coba kita Kakak Sam kasih combo. 4 Jangan gitu dong, ini mempermalukan saya di layar karena lupa. 4 gerakan. Oke, silakan. Oke. Ya Bu, jab, 2 kali. Jab, strike, up, jab, strike. Ya, strike, jab, strike. Strike, jab, strike. Strike, hook, strike. Pam. Ya, jab, up. Strike, hook, strike. Pam. Uppercut, hook, strike. Up. Strike, up. Jab, up. Jab, slip, strike. Jab, slip, strike. Ya, strike, hook, strike. Pam. Uppercut, hook, strike. Pam. Hook, strike, hook. Oke. Hook, strike, hook. Ya. Lagi. Pam. Sorry. Up, hook. Oke. Strike, hook, strike. Oke. Strike, hook, strike. Ya. Jab, uppercut, hook, strike. Jab, uppercut, hook, strike. Ya. Uppercut, hook, strike. Uppercut kanan. Pam. Ya. Uppercut, hook, strike. Oke, kita Pam. kalau nggak diberhentiin, nih lanjut terus nih. Betul sekali. Kalau nggak diberhentiin, lanjut terus. Terima kasih ya Kakak Sam ya. Sama-sama. Gimana tadi gerakan dari Bu Nilu ini? Cukup. Harus review jujur Ya. loh, harus review jujur. Gimana gerakannya? Tenang aja. Apa yang kurang? Kamu tetap jadi atlet kok. Masih harus diperbaiki lagi nanti. Oke. Kita perbaiki. Oh, yang langsung sama-sama. diperbaiki gitu. Ya. Oh, ini salah satu strategi Apa untuk kekurangannya? masih harus diperbaiki katanya. Iya. Apanya yang harus diperbaiki lagi? Apa yang harus diperbaiki? Mohon maaf nih wartawan soalnya jadi suka Gerakan. nanya. Iya, gerakannya Pukulannya. bentuk Formnya. tangannya ya, formnya. Ya. Oke. Oke, kalau gitu nanti Dalam semua- waktu 1 bulan harus bikin saya bagus ya. Siap. Terima kasih, siap Bu. Oke, kalau gitu Oke, terima kasih. terima kasih. Terima kasih, Kakak Sam. Kakak. Terima Aku kasih. thank you banget. Ini aku buka Thank you banget Bu Nilu Yes. sudah mau diundang di Sportcast Kompas TV. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh Bu Nilu bermanfaat untuk kita semua. Ingat ya Sobat Kompas TV, harus menjadi seorang wisatawan yang sadar akan kebersihan. Yes. Setuju? Sadar akan kebersihan, sadar akan menjaga alam dan lingkungan, dan juga sadar akan pentingnya menghormati masyarakat lokal, masyarakat sekitar destinasi. Menyala Itu, pariwisataku. Menyala pariwisata. Terima kasih Oke. Kakak Yasir ya. Terima kasih. Oke, kalau Kita gitu, akan- thank you. Terima Thank kasih, you. Kakak. Dan itu tadi obrolan saya dengan Wakil Menteri Pariwisata, Ibu Nilu, dan juga ada Kakak Sam, ini atlet dan juga coach Muay Thai dan boxing. Semoga apa yang tadi kita obrolkan bisa bermanfaat buat Sobat Kompas TV semuanya. Dan buat Sobat Kompas TV yang bingung mau olahraga di mana, bisa datang ke Taman Kridaloka GBK untuk melakukan aktivitas positifnya. Nantikan narasumber selanjutnya akan kami undang di Sportcast Kompas TV. Saya Yasir Rena Ahmad pamit. Salam Saya Lulu sehat. Puspa, bye. Tetap ya harus. Tetap ingat. Terima kasih. Terima kasih, Kakak. banyak Terima ya. kasih, Kakak. Dulu, kan.